Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Zainul M. Pulungan STMDA, Ibu Dr. Heriani, dan Bapak Pujoko Rabiati. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi penyimpanan rekam medis dengan standar prosedur dan outguide guna pencegahan duplikasi dokumen di UPTD Puskesmas Pati 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lestari, jabatan saya sebagai perekam medis di UPTD Puskesmas Pati 1. Tugas pokok dan fungsi saya sebagai pelaksana perekam medis tertuang dalam Permenpan RB nomor 30 tahun 2013 tentang jabatan fungsional perekam medis, yaitu sebagai melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Kegiatannya yaitu dengan menyimpan rekam medis rawat jalan dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Selama saya menjalankan tugas di UPTD Puskesmas Pati 1, saya menemukan 3 isu, khususnya di unit pendaftaran dan rekam medis. Untuk isu yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan tupoksi pegawai di UPTD Puskesmas Pati 1. Data faktanya yaitu petugas pendaftaran yang berkualifikasi pendidikan sebagai seorang bidan, petugas rekam medis yang berkualifikasi pendidikan SMA dan sederajat. Yang ketiga yaitu adanya piket persalinan yang menyebabkan petugas melakukan 2 pekerjaan dalam satu waktu. Hal ini keterkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Untuk isu yang kedua, yaitu sering terjadinya duplikasi rekam medis di UPTD Puskesmas Pati 1 tahun 2021. Data faktanya yaitu berupa yang pertama, kasus duplikasi rekam medis tanggal 1 sampai 17 Juli sebesar 4,51%. Yang kedua, ketika pencarian rekam medis tidak ditemukan, petugas seringkali membuat rekam medis baru. Untuk yang ketiga, yaitu belum adanya SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis. Untuk isu yang ketiga yaitu kurang koordinasi antara petugas screening dan petugas pendaftaran terkait antrian pasien di UPTD Puskesmas Pati 1. Data fakta yaitu yang pertama kurang koordinasi terkait penggunaan mesin nomor antrian, yang kedua pasien kebingungan mengenai alur pendaftaran, yang ketiga itu waktu tunggu pasien lama. Dari isu yang telah saya sampaikan akan dianalisis dengan USG. Dari ketiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa isu yang nomor 2 sering terjadinya duplikasi rekam medis di UPTD Puskesmas Pati 1 tahun 2021 menjadi isu prioritas dengan jumlah 15. Hasil ini saya dapatkan setelah berdiskusi dengan mentor. Dari isu tersebut akan dianalisis akar masalah dengan diagram ikan atau fishbone. Akar masalah yang pertama yaitu petugas tidak kompeten. Kurangnya SDM lulusan rekam medis dan SDM belum mengikuti seminar atau pelatihan tentang rekam medis. Untuk akar masalah yang kedua yaitu material. Tidak ada buku ekspedisi dan tidak ada outguide. Buku ekspedisi yaitu sebagai buku kendali sebagai catatan peminjaman dan pengembalian rekam medis. Sedangkan outguide yaitu berupa alat yang penanda bahwa rekam medis dipinjam dari penyimpanan. Untuk akar masalah yang ketiga yaitu metode, yaitu yang pertama belum adanya SOP penyimpanan dan peminjaman dan pengembalian rekam medis. Yang kedua, pengembalian rekam medis tidak tepat waktu. Yang ketiga, penomoran rekam medis manual. Penomoran rekam medis manual yaitu belum otomatis di sistem informasi puskesmas. Untuk yang keempat yaitu machine, yaitu SIMPUS atau sistem informasi puskesmas error. Hal ini dapat menyebabkan sering terjadinya duplikasi rekam medis karena petugas tidak bisa mencari nomor rekam medis sehingga pasien diberi dokumen rekam medis baru. Berikut adalah gap analysis. Ada kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan usulan solusi. Usulan solusinya yaitu yang pertama, menambah SDM lulusan rekam medis, mengikut sertakan petugas dalam seminar pelatihan tentang rekam medis. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada petugas penyimpanan rekam medis. Yang keempat, menghimbau petugas untuk mengembalikan rekam medis tepat waktu. Yang kelima, menambah fitur penomoran pada aplikasi SIMPUS.
Yang keenam, membuat SOP penyimpanan rekam medis, peminjaman dan pengembalian rekam medis. Yang selanjutnya, membuat buku ekspedisi dan membuat outguide. Yang terakhir, melakukan pemeliharaan server sistem informasi puskesmas. Dari ke-9 usulan yang saya sebutkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan SMART. Untuk usulan yang nomor 1, 2, 9, dan nomor 5 tidak dapat dilaksanakan karena bukan kewenangan saya sebagai perekam medis dan waktunya tidak cukup selama aktualisasi. Untuk usulan nomor 4 tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa diukur untuk hasilnya. Sehingga usulan yang dapat saya laksanakan yaitu dengan yang pertama, memberikan sosialisasi kepada petugas penyimpanan rekam medis. Yang kedua, membuat SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis. Yang ketiga, membuat buku ekspedisi. Dan yang terakhir, membuat outguide. Sehingga gagasan pemecahan isu yang saya terapkan yaitu optimalisasi penyimpanan rekam medis dengan standar prosedur dan outguide guna pencegahan duplikasi dokumen di UPTD Puskesmas Pati 1 tahun 2021. Selanjutnya, rencana pencapaian pelaksanaan kegiatan atau milestone dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, habituasi 30 hari, yaitu membuat dan menerapkan SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis, buku ekspedisi, dan outguide di penyimpanan rekam medis. Untuk jangka menengahnya 90 hari, menurunnya kejadian duplikasi rekam medis di UPTD Puskesmas Pati 1. Untuk jangka panjangnya, yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan di unit penyimpanan rekam medis. Daftar kegiatan saya ada 4 yang telah saya sebutkan seperti tadi. Untuk kegiatan yang pertama, membuat SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis. Ada 6 tahap kegiatan yang akan saya lakukan. Dari ke-6 tahap kegiatan yang saya lakukan itu menerapkan agenda 2 dan agenda 3, yaitu nilai ASN dan peran ASN. Untuk outputnya, yaitu dengan yang pertama, SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis. Output yang kedua yaitu checklist, monitoring, dan evaluasi. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat buku ekspedisi. Tahapan kegiatan ada 5 tahap dan menerapkan keterkaitan dengan agenda 2 yang ketiga yaitu nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN. Outputnya berupa buku ekspedisi. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat outguide. Tahap kegiatan ada 5 tahap dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan peran ASN. Outputnya berupa outguide. Untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan nomor 4, melakukan sosialisasi SOP, buku ekspedisi, dan outguide. Tahapan kegiatan ada 4 tahap. Dari kegiatan tersebut menerapkan nilai dasar ASN dan peran ASN. Outputnya berupa jumlah peserta sosialisasi, materi sosialisasi, dan foto kegiatan sosialisasi. Untuk kontribusi terhadap visi, misi, dan tata nilai organisasi, dari 4 kegiatan tersebut berkontribusi terhadap visi UPTD Puskesmas Pati 1, yaitu menjadi puskesmas kebanggaan pelanggan dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Pati yang mandiri dan hidup sehat. Untuk kontribusi terhadap misi UPTD Puskesmas Pati 1, yaitu ada 3. Misi nomor 1, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara profesional untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Misi nomor 2, memperdayakan organisasi dan masyarakat secara optimal. Misi nomor 4, meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan karyawan. Untuk kontribusi terhadap nilai-nilai UPTD Puskesmas Pati 1, yaitu dengan 6 nilai, yaitu bekerja dengan kapasitas optimal, responsif, akuntabilitas, jujur, inovatif, dan nyaman. Selanjutnya, dampak pemecahan isu. Untuk individu, yaitu meningkatkan kompetensi sebagai seorang perekam medis dengan menjalankan tupoksi sesuai yang ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan potensi dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan duplikasi rekam medis. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Untuk dampak pemecahan isu bagi unit kerja atau organisasi, yaitu pencapaian visi Puskesmas Pati 1 menjadi puskesmas kebanggaan pelanggan dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Pati yang mandiri untuk hidup sehat. Untuk yang kedua, mengoptimalkan sistem pelayanan rekam medis sehingga meningkatkan mutu pelayanan. Untuk yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelayanan pasien.
Untuk dampak pemecahan isu bagi masyarakat, yang pertama, pemberian pengobatan kepada pasien dapat berkesinambungan. Yang kedua, pelayanan kesehatan tepat dan optimal. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh pasien. Untuk jadwal kegiatan, yang kegiatan pertama, membuat SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis dilaksanakan dari minggu ketiga September sampai minggu kedua Oktober. Untuk minggu ketiga sampai kelima September dilakukan sebagai tahap persiapan dan pelaksanaan. Untuk minggu pertama dan kedua Oktober dilakukan sebagai penerapan dan evaluasi kegiatan. Untuk membuat buku ekspedisi dan membuat outguide dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat September dan penerapannya dan evaluasi pada minggu ke-1 dan ke-2 Oktober. Untuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada minggu ke-5 September. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi, untuk kegiatan pertama, kendalanya yaitu membutuhkan referensi atau bahan dan persiapan mengenai SOP peminjaman dan pengembalian rekam medis. Untuk antisipasinya, yaitu dengan memiliki referensi SOP dan meminta masukan dari PJUKP dan Kepala Puskesmas. Untuk kegiatan kedua, kendalanya berupa rekan kerja tidak mendukung. Antisipasinya memberikan pemahaman kepada petugas mengenai fungsi dan pentingnya buku ekspedisi. Untuk kegiatan ketiga, rekan kerja tidak mendukung dalam penggunaan outguide. Antisipasinya berupa memberikan pemahaman kepada petugas mengenai fungsi dan pentingnya outguide. Untuk kegiatan yang terakhir, nomor 4, kendalanya berupa yang pertama, kegiatan sosialisasi berbenturan dengan kegiatan lain. Untuk antisipasinya, yaitu dengan menginformasikan kegiatan sosialisasi untuk dilaksanakan jauh-jauh hari. Untuk kendala yang kedua, kurangnya pemahaman petugas mengenai materi sosialisasi yang disampaikan. Antisipasinya, menyampaikan sosialisasi menggunakan media interaktif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.